Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Tuhan yang Bela. Firman Tuhan terambil Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan ayat ini, terlebih dahulu kita lihat latar belakang dari ayat ini. Sebagaimana Stefanus adalah orang yang taat di hadapan Tuhan dengan pelayanannya yang luar biasa, di mana di tengah-tengah pelayanannya yang luar biasa, ia mendapat tuduhan menghujat Allah dan tuduhan sebagainya. Sehingga ketika mereka berdebat melawan Stefanus, tidak satupun orang yang mampu melawan hikmat Stefanus ini. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang membela Stefanus. Karena ada Roh Kudus yang membuka pikiran, pengetahuan, wawasan Stefanus untuk berbicara, sehingga tidak ada satupun yang mampu melawan Stefanus. Ada satu cerita, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah lama pelayanan di gereja yang ia pimpin. Singkat cerita, uang kas gereja hilang, dan hamba Tuhan ini mulai mendapat tuduhan oleh majelis, oleh bendahara, oleh jemaat. Lalu terjadi persidangan. Nah, di tengah persidangan hampir semua jemaat menuduh beliau. Dan beliau berkata, sepertinya tidak ada orang yang mau membantu dia. Tidak ada jemaat yang mau membela beliau. Dan beliau hanya berdoa dalam hati, Tuhan pasti bela saya. Apa yang terjadi di tengah-tengah perdebatan dalam persidangan gereja? Tuhan memakai 5 orang jemaat yang sungguh-sungguh dalam pelayanan, yang mendukung beliau, sehingga orang yang menuduh beliau tidak dapat menjatuhkan hukuman dan tidak dapat berbicara kembali untuk menuduh beliau. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui cerita dan penjelasan di atas, apa yang dapat kita renungkan dan menjadi pesan Tuhan buat kita pada hari ini? Yang pertama, apabila kita menghadapi suatu ancaman, berbagai macam tuduhan dalam kehidupan kita, Tuhan pesan buat kita, jangan takut, andalkan Dia, karena Tuhan yang akan membela hidup kita. Mazmur 140 ayat 12. Tuhan akan membela orang-orang yang selalu mengandalkan Dia di setiap ada ancaman dan persoalan. Dan ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan pasti bela kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh karena kita telah mengandalkan Dia. Yang kedua, mungkin ketika saudara menghadapi masalah sama seperti cerita di atas, mungkin saudara pernah dituduh mencuri, mungkin saudara pernah dituduh merebut hak orang lain dan sebagainya. Tuhan mau kita berdoalah kepada Dia, karena doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan merupakan hakim yang benar, hakim yang selalu siap membela orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, mari dekatkan diri kepada Dia, jangan mengabaikan perintah-Nya, karena Dia Allah sang pembela kita. Musuh tidak akan berani atau mampu melawan kita. Roma pasal 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin.